Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Masyarul muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau bab yang ke-10. Setelah kemarin kita sudah jelaskan tentang pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari apa? Makna. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya adalah beliau mengatakan hafizahullah taala iqtiranu asma'illahi taala ba'daha bi ba'din. Pembahasan yang ke-10 menjelaskan tentang penggabungan, adanya penggabungan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada sebagian nama dengan nama yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menyebutkan atau menggabungkan antara dua nama yang Allah miliki, Pak. Di sini beliau menjelaskan inna minal umuril mufid mulahadhatuha fi fiqhil asma'il husna iqtirana asma'illahi ta'ala fi mawadi'a adidatin minal qur'ani wa sunnati ba'daha bi ba'din. Di antara perkara yang sangat bermanfaat dalam pembahasan fikih asma'ul husna, kita akan mempelajari tentang penggabungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian di sini Syekh memberikan beberapa contoh seperti As-Sami' Al-Basir. Mari kita jelaskan satu persatu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat diantaranya As-Sami' Al-Basir, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nanti kan kita pelajari jamaah sekalian hikmah yang terkandung di dalamnya terhadap penggabungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua contohnya Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menggabungkan antara Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Al-Ghani Al-Hamid. Apa makna Al-Ghani, Pak? Yang maha
kaya, Al-Hamid yang maha terpuji. Kemudian yang keempat, Al-Khabir, Al-Basir, Allah yang mengetahui segala kabar-kabar atau berita-berita. Al-Basir, dan Allah yang maha melihat. Selanjutnya Ar-Rauf, Ar-Rahim. Ar-Rauf yang penyayang, Ar-Rahim yang pengasih. Kemudian Al-Hakim, Al-Alim, Allah yang Al-Hakim, yang maha apa hakim jemaah sekalian? Yang maha bijaksana. Dan Al-Alim digabungkan dengan nama Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Hamid, Al-Majid, sama-sama pujian, Allah yang terpuji. Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha aziz, yang maha perkasa. Dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Kemudian ada Al-Ali, Al-Azim. Apa Ali, Pak? Yang maha tinggi dan maha agung, besar. Kemudian ada contoh lagi, Al-Fattah, Al-Alim. Apa Fattah? Membuka, yang memberikan kemudahan jalan keluar. Al-Alim yang maha mengetahui. Kemudian Al-Latif, Al-Khabir. Latif itu lembut, Khabir yang mengetahui segala kabar. Kemudian Asy-Syakur, Al-Halim, maha yang disyukuri, artinya setiap manusia wajib bersyukur kepada Allah. Al-Halim yang maha lembut. Al-Afu, Al-Ghafur, yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Dan yang terakhir Al-Ghani, Al-Karim, Allah yang maha kaya dan maha mulia. Dan masih banyak ayat-ayat yang menerangkan adanya penggabungan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, la raiba anna hadzal iqtirana fihi min al-hikamil 'azimah wal fawaidil jalilati wal manafi'il kabirati ma yadullu ala kamali Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan lagi di dalam penggabungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat hikmah yang besar dan faidah yang sangat besar serta manfaat yang sangat besar pula, yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan misalkan As-Sami Al-Basir, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Satu nama saja, As-Sami, Allah yang maha mendengar, itu menunjukkan tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar segala apapun yang dikatakan oleh para makhluknya atau hambanya. Terlebih ketika Allah menggabungkan antara As-Sami dan Al-Basir, menambahkan tentang kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk jamaah sekalian beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama jamaah sekalian, di sini Syekh menyebutkan ada sekitar 8 contoh, 8 contoh dalam menyebutkan penggabungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan sangat banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang namanya Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz dan Al-Hakim, digabungkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Tadi kita sudah ketahui bahwasanya Al-Aziz maknanya maha perkasa, maha kuat. Al-Hakim maha bijaksana. Di sini beliau mengatakan ketika Allah menyebutkan tentang kedua nama Al-Aziz dan Al-Hakim, ini menunjukkan tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala memiliki izzah, memiliki kemuliaan, keperkasaan. Dan Allah juga maha bijaksana di dalam hukumnya dan di dalam segala apa yang Allah perbuat, di dalamnya terdapat hikmah. Maka ketika Allah menggabungkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim, ini menunjukkan tentang kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fa izzatuhu la taqtadi zulman wa juran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'azzil makhluqin. Allah Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Al-Aziz, dia yang Maha Perkasa, Maha Kuat, sifat kuat dan perkasa yang Allah miliki, di dalamnya tidak ada unsur kezaliman, Pak. Tidak ada unsur apa? Kezaliman, dan tidak ada unsur keburukan-keburukan yang Allah perbuat. Meskipun tadi kita katakan Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kezaliman. Allah juga tidak melakukan sesuatu yang buruk. Berbeda sama manusia, Pak, sama makhluk. Ada orang yang perkasa, ada orang yang kuat. Terkadang kekuatan yang dia miliki, Pak, menjadikan dia orang yang melakukan perbuatan apa? Kezaliman. Iya atau tidak? Iya. Misalkan dia penguasa, atau mungkin dia misalkan orang yang besar. Terkadang kebesaran yang dia miliki, Pak, keperkasaan yang dia miliki, dia jadikan untuk melakukan sebuah perbuatan kezaliman, perbuatan semena-mena. Berbeda dengan siapa tadi, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah perkasa, Allah Maha Kuat, tapi tidak ada kezaliman dan tidak ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Meskipun Allah memiliki sifat apa tadi? Perkasa. Namanya Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Bahkan Syekh mengatakan, fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ithmi. Terkadang sebagian makhluk atau manusia, ketika dia memiliki kekuatan, memiliki keperkasaan, terkadang dia jadikan alat buat melakukan perbuatan kezaliman. Itu perbedaan antara apa tadi? Kemuliaan yang Allah miliki dengan kemuliaan atau keperkasaan yang makhluk miliki. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Syekh mengatakan, wa hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil izzil kamil. Dan hukum yang Allah berikan, hukum yang Allah putuskan, dan hikmah atau kebijaksanaan yang Allah miliki, ini berjalan bersamaan bersama kemuliaan yang sempurna atau keperkasaan yang sempurna, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di satu sisi Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, tapi di sisi yang lain juga Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Berbeda, kata saya di sini, sama sebagian orang, Pak. Terkadang tadi ketika dia memiliki keperkasaan, memiliki kekuatan, terkadang ketika menghukumi, hukumnya apa, Pak? Semena-mena, dengan alasan apa? Saya orang yang berkuasa. Iya atau tidak? Iya, jamaah sekalian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, tapi tetap bijak di dalam memberikan sebuah hukum. Terdapat kebijaksanaan terhadap apa-apa yang Allah lakukan. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Ini yang pertama, penggabungan antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Jelas jamaah sekalian? Ini yang pertama.
Kemudian kita masuk yang kedua, Pak. Di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang dua nama yang Allah gabungkan, yaitu Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghani Al-Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji, Pak. Di antaranya dalam surah Luqman ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyul hamid. Hanya milik Allah apa-apa yang berada di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah menggabungkan dua nama, Al-Ghani dan Al-Hamid. Ayat yang kedua di dalam surah Fatir. Surah Fatir surat yang ke-35. Ayat yang ke-15. Yang punya mushaf bisa dibuka. Surah Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fuqara. Apa fuqara, Pak? Orang yang miskin. Orang yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Kalian orang-orang yang sangat butuh terhadap Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini ayat yang keberapa? Yang kedua. Ayat yang ketiga kembali kepada surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jika seandainya kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini juga kufur, innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya fa innallaha ghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Musa alaihi salam yang mengatakan, ketika apabila kalian kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, bahkan orang yang di atas muka bumi ini kufur terhadap Allah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Lihat ya mas kalian, dari beberapa ayat di atas ada korelasi, ada hikmah yang sangat besar penggabungan antara nama Al-Ghani dan Al-Hamid. Syekh mengatakan Al-Ghani sifatu kamalin, maha kaya. Allah maha kaya adalah sifat yang sempurna. Alhamdu sifatu kamalin kadzalik. Sedangkan sama Allah yang maha terpuji juga sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkumpul Al-Ghani dan Al-Hamid yang sama-sama menunjukkan sifat yang sempurna, maka ini menambah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa man syakara Allah ala ni'amihi wa hamidahu subhanahu wa ta'ala ala fadlihi wa ta'i fa innahu subhanahu wa ta'ala ahlul hamdi wa thana. Ketika ada orang yang dia bersyukur kepada Allah, ya, ketika ada orang atau seorang hamba yang dia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, maka saya mengatakan pantas Allah dijadikan tempat untuk kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah Al-Hamid. Apa Hamid tadi? Allah maha terpuji.
Artinya ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, pantas kita bersyukur kepada Allah, karena Allah memang maha terpuji. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Wa hamdul hamidin wa syukru syakirin la yazidu mulkahu syai'an. Tadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, dan memang kata siapa? Allah pantas untuk dia apa? Dipuji. Karena Allah memiliki nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas. Namun kata Syekh, pujian orang-orang yang memuji Allah, rasa syukur yang mereka panjatkan tidak akan menambah kekayaan yang Allah miliki, Pak. Karena Allah Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Allah kaya. Artinya, meskipun mereka memuji Allah, meskipun mereka bersyukur kepada Allah, tidak berpengaruh terhadap apa yang Allah miliki, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, maha kaya. Fala tanfa'uhu ta'atu man ata'ahu. Dan apabila ada orang yang taat kepada Allah, maka ketaatan yang dia lakukan sama sekali tidak bermanfaat bagi siapa, Pak? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurruhu ma'siyatu man asa. Dan sebaliknya, apabila ada hamba yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Anda beribadah kepada Allah atau Anda tidak bersyukur kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, sama sekali tidak berpengaruh terhadap apa yang Allah miliki. Karena Allah tidak butuh kepada seorang hamba, bahkan hamba yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas jamaah sekalian? Jadi ketika ada orang yang contoh kita salat, kita beribadah kepada Allah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap apa, Pak? Ibadahnya seorang hamba, bahkan kita yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, tidak berpengaruh dengan apa yang Allah miliki. Karena Allah Al-Ghani, Allah maha kaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 97, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa seseorang yang dia bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah enggak berpengaruh terhadap kekufuran seorang hamba. Ini hikmah di antara penggabungan antara apa tadi? Al-Ghani dan Al-Hamid. Berbeda sama manusia, Bah. Ketika manusia contoh, dia orang yang kaya, Bah, memberikan infak, memberikan sedekah, terkadang ada dalam dirinya terbesit niat pengen apa, Pak? Pengen dia apa? Dipuji. Kalau yang dikasih nggak memuji dia, kira-kira gimana, Pak? Hah? Pasti ada perasaan apa ya? Ini walaupun nggak semua orang gitu, Pak. Sebagian orang apa? Masya Allah udah dikasih, nggak apa? Nggak bersyukur, nggak terima kasih. Jadi derajatnya dia apa? Turun nggak kira-kira, Pak? Turun. Ini kalau manusia. Tapi kalau Allah berikan segala macam nikmat kepada manusia, mereka bersyukur nggak bersyukur, tetap Allah maha kaya dan tidak mengurangi apa yang Allah miliki, jamaah sekalian. Berbeda sama manusia tadi. Udah besok-besok nggak bakal apa? Kasih lagi. Akhirnya munculnya apa, Pak? Apa namanya ya? Penyesalan, mungkin dendam, atau mungkin dia tandain orang, oh si fulan kalau dikasih nggak pernah bilang apa? Terima kasih, nggak pernah bersyukur, nggak pernah memuji saya, nggak pernah ngomongin pakai mic misalnya. Ya. Kan ada harus seperti itu bagi siapa ya? Saya kasih 1 juta, tolong sebut apa? Nama saya.
Allah nggak butuh, Pak. Allah nggak apa? Nggak butuh. Ini perbedaan antara Allah dengan makhluknya, jamaah sekalian. Kita masuk yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua nama yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-9, Mbak. Ayat ke-9 tentang akhir dari kisah para anbiya bersama kaumnya mereka. Allah mengatakan, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah benar-benar yang maha al-aziz, maha perkasa, ar-rahim, yang maha penyayang, Pak. Menggabungkan antara al-aziz dan ar-rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ini kisah tentang apa tadi? Kisah tentang apa namanya? Para nabi bersama kaumnya tadi, Pak. Di akhir ayat yang ke-9 Allah mengatakan, wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu, ya, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Apa hikmahnya, Pak? Syekh mengatakan, wa fihi dilalatun anna ma qaddarallahu li anbiya'ihi minan nasr wa ta'yidi wa rif'ati min athari rahmatihi allati ikhtasahum biha. Artinya, di dalam penggabungan antara nama Al-Aziz dan Ar-Rahim, kata beliau, apa-apa yang Allah takdirkan, Mbak, apa-apa yang Allah takdirkan kepada para nabi, Mbak, Allah berikan mereka pertolongan, Allah berikan mereka mukjizat, Allah berikan mereka derajat yang tinggi. Itu semua adalah athar rahmatihi. Itu semua adalah dampak dari rahmatnya Allah kepada para nabi, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kepada para nabinya. Mereka diberikan pertolongan, mereka diberikan kemenangan, mereka diberikan mukjizat, mereka diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata dampak dari kasih sayangnya Allah kepada para nabi. Allah menolong mereka, Allah memberikan bantuan kepada mereka. Dan sebaliknya, apa-apa yang Allah takdirkan kepada para musuhnya Nabi, Pak, para musuh-musuhnya siapa? Nabi, yang Allah jadikan mereka kalah, yang Allah jadikan mereka orang-orang yang terhina. Hadza min athari izzatihi. Ini dampak dari keperkasaan dan kekuatan yang Allah miliki, Pak. Jelas jamaah sekalian? Sudah jelas belum? Penggabungan antara apa tadi? Al-Aziz dan Ar-Rahim. Pertama kita bahas Ar-Rahim tadi, yang maha pengasih atau maha penyayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabi, Allah jadikan mereka orang-orang yang menang, Pak. Melawan siapa tadi? Melawan para musuh-musuhnya. Kemenangan yang Allah berikan ini merupakan dampak dari apa tadi? Kasih sayangnya Allah kepada para nabi. Dan Aziz yang maha perkasa adalah ketika Allah memberikan kekalahan kepada para musuh-musuhnya para nabi. Ini merupakan dampak dari apa, Pak? Keperkasaan yang Allah miliki. Hanya Allah yang dapat menjadikan mereka orang-orang yang kalah, orang-orang yang terhina, Pak. Ini penggabungan antara apa tadi? Al-Aziz dan Ar-Rahim. Kisah tentang apa tadi, Pak? Para nabi dan kaumnya, Pak. Jadi Ar-Rahim di sini Allah berikan kemenangan kepada para nabi karena sebab kasih sayangnya Allah.
Dan Al-Aziz, Allah jadikan para musuh-musuhnya orang yang kalah dan terhina karena keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Mungkin selama ini kita hanya baca Pak ya. Nggak pernah, mungkin sangat-sangat, mungkin hampir nggak pernah kita mentadaburi. Misalkan tadi, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Atau tadi misalkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang butuh terhadap Allah dan Allah yang Maha kaya lagi Maha apa? Terpuji. Mungkin kita baca Quran hanya sekedar apa? Baca. Ini fungsinya Pak, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mumpung sebentar lagi Ramadan, maka gunakan waktu Ramadan buat membaca, dan kalau bisa juga buat mentadaburi ayat-ayat Al-Quran jemaah sekalian. Perbedaan kita sama sahabat, kalau sahabat itu Pak belajar Al-Quran berapa ayat? 5 ayat difahami, langsung dia Pak diamalkan, baru mempelajari 5 ayat yang setelahnya. Kalau kita gimana? Iya. Jadi para sahabat 5 ayat berhenti Pak, mereka fahami, mereka tadaburi, kemudian mereka apa? Amalkan. Sedikit-sedikit tapi apa? Pasti. Kalau kita banyak tapi enggak apa? Enggak pasti. Baik. Alhamdulillah. Masih untung Pak, kata orang Indonesia masih apa? Masih untung mau baca apa? Quran. Alhamdulillah. Tapi paling tidak harus ada apa? Peningkatan dari tahun ke tahun. Baik, kita masuk ke dalam yang keberapa ya sekarang? Yang keempat. Di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan tentang Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maha perkasa atau maha kuat dan maha mengetahui Bah. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala Dia yang maha perkasa atau maha kuat, dan Allah juga maha mengetahui. Ini berkaitan dengan adanya makhluk-makhluk yang Allah jadikan silih berganti Pak. Asy-syamsu wal qamar. Apa syamsu? Matahari dan bulan Pak. Setiap hari berganti Pak. Matahari ketika pagi dia muncul, ketika sore hari dia apa? Terbenam. Datanglah apa Pak? Bulan. Tidak pernah apa Pak? Atau mungkin bahasa kitanya nggak ada matahari yang ujuk-ujuk keluar dia apa Pak? Malam hari, dan nggak ada juga bulan yang ujuk-ujuk keluar di siang hari. Ini menunjukkan tentang apa Pak? Keperkasaan dan kekuatan yang Allah miliki, dapat mengatur kapan timbulnya matahari, kapan timbulnya bulan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menghiasi langit-langit ini Pak dengan adanya apa? Bintang-bintang Pak. Sangat indah. Dan terkadang kita lihat bintang-bintang Pak, tidak selamanya bintang tersebut misalkan yang terang di sini, besok mungkin bisa jadi terangnya ada di sana Pak. Itu menunjukkan tentang apa tadi Pak? Keperkasaan dan kekuatan yang Allah miliki. Allah dapat mengatur semuanya Pak. Dan Al-Alim
adalah Allah yang mengetahui. Artinya kata Syekh di sini, tentang hal tersebut ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal ini, Pak. Dan hal tersebut bukan terjadi secara apa? Kebetulan. Ini semua berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, diantara hikmah penggabungan antara Al-Aziz dan Al-Alim. Ini tentang masalah tadi apa? Bulan dan matahari, kemudian adanya bintang-bintang yang menghiasi langit tersebut. Al-Aziznya tadi yang dapat melakukannya adalah siapa? Allah. Bergantinya malam, bergantinya matahari dan bulan, dan Allah hiasi langit-langit dengan bintang-bintang tadi. Dan Al-Alim, semua hal tersebut dimiliki ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan terjadi secara kebetulan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam hal ini Allah menyebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama di dalam surah Al-An'am. Ini banyak, ada beberapa ayat ditulis ya. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana, dzalika taqdirul azizil alim." Ini tentang matahari dan bulan. Allah jadikan mereka silih berganti. Yang kedua dalam surah Yasin ayat 38. Yasin surat yang ke-36 ayat 38. Allah berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Demikianlah matahari berjalan atau berputar pada porosnya. Demikian merupakan ketentuan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan yang ketiga dalam surah Fussilat ayat 12, Allah mengatakan, "Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa hifdza, dzalika taqdirul azizil alim." Dan kami hiasi langit-langit dunia ini dengan adanya masabih, cahaya-cahaya. Artinya apa di sini? Bintang-bintang. Yang demikian merupakan ketentuan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini hikmahnya jemaah sekalian. Sekarang kita masuk yang kelima, Pak. Masih semangat, Pak ya? Masih semangat? Jangan mikirin PR, Pak. Hah? Sudah Isya? Ya. Jangan pikirin PR, Pak. Nanti ada PR tambahan lagi di sini soalnya. PR jangan dipikirkan, tapi dia apa, Pak? Dikerjakan. Masya Allah, Pak Simon jelas, paham banget. PR, pusing saya ngerjain apa? Pusing saya mikirin PR, jangan dipikirin, tapi dia apa? Dikerjakan. Allah a'lam bishawab. Kita salat dulu jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi tentang contoh yang kelima sampai yang ke-8 insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan lanjutkan sedikit lagi jamaah sekalian tentang beberapa contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah gabungkan dalam satu ayat yang sama, Pak. Kita masuk contoh yang keberapa sekarang? Yang kelima. Di sana ada dua nama yang Allah gabungkan, yaitu As-Sami'u Al-Alim. Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Pak.
Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita lihat jamaah sekalian tentang dua ayat di atas, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk beristi'adzah. Apa isti'adzah? Memohon perlindungan kepada Allah minasyaitani, dari siapa? Godaan syaitan. Dan Allah tutup ayatnya dengan tadi apa? Sami Alim. Ketika Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dan di akhir ayatnya Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Kita sebutkan hikmahnya, Mbak. Kita sebutkan ayatnya dulu. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 200, Mbak. Dalam surah Al-A'raf ayat 200, Al-A'raf surat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ketika syaitan memberikan gangguan, memberikan godaan kepadamu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu sami'un alim, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha apa tadi? Mengetahui. Ayat yang kedua di dalam surah Fussilat ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Sama, hampir sama ayatnya. Ketika syaitan memberikan gangguan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini berlindung dari siapa, Pak? Godaan syaitan. Allah tutup ayatnya dengan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berbeda sama ketika Allah perintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejelekan manusia, Pak. Dari keburukan manusia. Allah tutup akhir ayatnya dengan As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita sebutkan hikmahnya, Pak. Kita bacakan ayatnya dulu dalam surah Ghafir ayat 56. Ghafir itu surah Al-Mu'min ya, ayat 56. Surat yang ke-40 ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki bukti atau tanpa memiliki argumen. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasta'id billah, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa tadi, Pak? Orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, mereka yang memiliki sifat yang buruk. Allah mengatakan innahu huwas samiul basir, berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihat perbedaannya, Pak. Ketika Allah perintahkan kita berlindung dari godaan syaitan, Allah menutup akhir ayatnya dengan innahu huwas samiul alim. Ketika berlindung kepada Allah dari buruknya manusia atau makhluk, maka Allah mengatakan innahu huwas samiul basir, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini saya menjelaskan kenapa Allah menyebutkan tentang innahu huwas samiul alim ketika kita berlindung dari godaan syaitan. Syekh mengatakan faqatamal isti'adha minasyaitani alladhi na'lamu wujudahu wa la narahu bis sami'il alim. Hikmahnya adalah
ketika kita berlindung dari godaan syaitan, syaitan adalah makhluk yang kita ketahui ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak? Ada. Tapi kita tidak bisa, Pak, melihatnya. Maka pantas kita minta kepada Allah dengan yang maha apa tadi? Mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar di sini artinya apa, jamaah sekalian? Ketika kita berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, Allah pasti akan mendengarnya. Dan al-basir dari godaan syaitan, karena kita tidak bisa melihat Allah, melihat syaitan. Maka kita minta kepada Allah yang Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah yang mengetahui syaitan. Sedangkan manusia, dia tahu syaitan ada tapi tidak bisa apa? Melihatnya. Jelas jamaah sekalian? Baik. Adapun yang kedua, berlindung dari kejelekan siapa tadi? Manusia. Allah tutup ayatnya dengan As-Sami Al-Basir. Kita berlindung, Allah pasti mendengarnya. Dan Al-Basir, karena manusia jamaah sekalian adalah makhluk yang apa, Pak? Yang tampak atau tidak? Tampak, ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apapun segala sesuatu yang mereka apa? Kerjakan. Berbeda sama siapa tadi? Syaitan. Kita tahu syaitan ada, tapi kita tidak bisa melihat syaitan. Pantas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ini di antara perbedaan antara meminta perlindungan kepada Allah dari godaan siapa tadi? Syaitan dan manusia. Taibnya mas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang syaitan memberikan gangguan kepada manusia, memberikan was-was, Pak. Memberikan apa? Was-was itu apa artinya, Pak? Suatu apa namanya ya? Keraguan-keraguan yang terkadang muncul dalam hati manusia. Dan manusia tidak tahu dan tidak melihat tentang apa? Syaitan. Ya, maka kita minta kepada Allah yang Al-Alim, yang maha mengetahui tentang syaitan. Itu yang kelima jamaah sekalian. Kita masuk yang keenam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wasi'un alim. Wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ayat tentang infak. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti layaknya satu biji, ambatat sab'a sanabil, dari satu biji ini muncul berapa, Pak? 7 cabang. Fi kulli sumblatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya ada 700 biji, Pak. Satu biji muncul berapa tadi? 7 cabang, satu cabangnya ada 100 biji, Pak. Jadi berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala tersebut bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Apa hikmah di balik itu semua, Pak? Penggabungan antara wasi'un alimun, yang maha luas rizkinya atau karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Di sini Syekh mengatakan di antara faidahnya adalah bahwasanya seorang hamba dia tidak mengetahui tentang kelipatan yang Allah berikan kepada dirinya, Pak. Ketika dia berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa tadi? Kelipatan pahala. 1 sampai berapa tadi, Pak?
700 kali lipat. Bahkan tadi apa? Allah akan melipat gandakan pahala tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Hikmahnya adalah seorang hamba tidak mengetahui berapa kali lipat pahala yang Allah akan berikan. Dan lipat ganda pahala ini menunjukkan tentang luasnya pemberian Allah dan luasnya kekayaan yang Allah miliki serta luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh atau makna dari wasi'un. Allah sangat apa tadi? Luas karunia-Nya. Memberikan lipat ganda pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki, Pak. Dan Syekh mengatakan, ma'adzalik fala yadhunnu anna si'ata ata'ihi taqtadi husulaha likulli ahadin. Tapi kata Syekh mengatakan, kita tidak mengetahui, Pak, bahwasanya Allah memberikan kelipatan ganda pahala tersebut kepada siapapun. Yang tahu hanya siapa, Pak? Allah. Makanya mengatakan Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Karena hakikatnya kita tidak mengetahui apakah amalan yang kita lakukan dilipat gandakan atau tidak. Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki akan dilipat gandakan pahalanya atau tidak. Dan kita pun nggak tahu kalau lipat gandakan berapa besar lipat ganda tersebut. Maka Allah menutup tadi apa? Al-Alim, Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang berhak diberikan lipat ganda berupa pahala, Pak. Ini hikmah dari penggabungan antara apa tadi? Wasi'un alim. Kita berinfak, ya kita berharap banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Tapi apa tadi, Pak? Tidak mengetahui secara pasti apakah amalan kita mendapatkan lipat ganda atau tidak, atau kita nggak mengetahui berapa banyak lipat ganda yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi, Pak, ada orang mungkin si A sama si B infaknya sama-sama 1 juta, Pak. Besar nggak nominalnya, Pak? Besar. Apakah kita yakin kedua-duanya dapat pahala yang sama? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu, Pak? Yang tahu siapa? Allah. Secara zahir iya, si fulan 1 juta, si fulan berapa? 1 juta. Tapi tentang besar pahalanya kita tidak mengetahui. Karena Allah akan lipat gandakan lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja, jamaah sekalian. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 247 Allah juga mengatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan memberikan kekuasaan atau kerajaan bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rizkinya, karunianya, dan Allah juga maha mengetahui. Artinya siapa, Pak? Artinya tidak ada orang yang mengetahui siapa yang diberikan apa? Kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain dalam surah Baqarah ayat 261 juga Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah luas rizkinya dan Allah maha mengetahui. Ini contoh hikmah di antara penggabungan antara wasi'un dan alimun. Kenapa? Kenapa Baratno? Ya. Jelas Baratno ya? Jelas. Nah. Atau tadi ada orang berinfak 1 miliar, Pak. Yang B infaknya cuma 10.000, Pak. Besar mana, Pak? Jelas ya, 1 apa? Miliar. Apakah kita yakin yang 1 miliar lebih besar pahalanya, Pak? Atau mungkin bisa jadi apa, Pak? Yang berapa tadi? 10.000 bisa jadi apa? Lebih besar pahalanya. Enggak ada yang apa? Tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan di pelajaran tentang apa? Keutamaan amal. Bisa jadi orang yang infak 1 miliar ini dia punya
harta yang nolnya nggak apa Pak? Nggak kehitung dari ujung sana sampai ujung sana nolnya, nggak kehitung. Berarti semiliar bagi dia apa Pak? Orang bilang recehan ya, ama recehan ini Pak. Tapi orang yang 10.000 tadi, dia punya harta cuman 20.000 Pak, contoh Pak. Berarti berapa Pak? Setengah yang dia infakkan. Besar nggak kira-kira? Besar. Jangan melihat kepada apanya? Nominal tadi. Semiliar bagi orang yang uangnya nolnya nggak apa tadi? Nggak ada habisnya mah recehan bagi dia. Yang punya uang 10.000, yang punya uang 20.000, infakkan 10.000. Berapa Pak? Setengah dari hartanya. Berat nggak kira-kira? Cukup berat. Maka kita tidak bisa memastikan fulan pahalanya lebih apa? Besar. Meskipun secara nominal iya sangat apa? Besar. Namun masalah pahala ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Belum bicara tentang apa Pak? Keikhlasan. Kadang 1 miliar tidak ada landasan apa? Keikhlasan. Yang 10.000 apa? Ikhlas. Yang bagus 1 miliar apa Pak? Nah, ikhlas. Luar biasa itu. Baik, kita masuk yang ketujuh Pak. Penggabungan antara nama At-Tawwab dan Ar-Rahim. Apa Tawwab? Maha menerima taubat, dan Ar-Rahim Maha penyayang atau pengasih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 37 Pak. Dilihat Al-Baqarah 37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan fataba alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha pemberi taubat dan Allah Maha penyayang. Ayat yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 118, Allah mengatakan tsumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertobat kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat dan penyayang. Dan ayat yang ketiga dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat dan penyayang. Apa hikmah penggabungan antara At-Tawwab dan Ar-Rahim, pemberi taubat dan penyayang Pak? Di sini Syekh mengatakan dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada orang-orang yang ingin bertobat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Ketika seorang hamba tersebut dia bertobat kepada Allah, Allah akan berikan ampunan, Allah terima taubatnya. Dan di antara hikmah Allah terima taubatnya, ini dampak dari kasih sayang siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang terhadap seorang hamba dengan Allah berikan dia ampunan, dengan Allah berikan dia penerimaan ditaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah penggabungan antara apa tadi? At-Tawwab dan Ar-Rahim. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, ini hasil dari apa Pak? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Itu diantara hikmah penggabungan antara apa tadi? At-Tawwab dan Ar-Rahim. Kemudian
Selanjutnya yang terakhir adalah penggabungan antara Al-Ghafur Ar-Rahim. Kalau tadi apa? At-Tawwab Ar-Rahim, sekarang Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini enggak jauh beda juga. Dikatakan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara Al-Ghafur Ar-Rahim, ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala apa? Dosa-dosa hambanya. Ini dampak dari apa tadi? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah mendahului kemurkaannya, Pak. Ketika seorang hamba dia berbuat maksiat, sangat mungkin bagi Allah memberikan azab kepada dia, Pak. Namun Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mendahului apa tadi? Kemurkaannya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian ya Mas sekalian tentang beberapa contoh penggabungan antara dua nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Ya, ini PR-nya hukumnya sunnah aja, Pak. Enggak wajib ya. Mungkin sekali-kali kita mentadabbur Al-Qur'an, baca ayat, kok ada misalkan Sami'un Alim. Kenapa As-Sami dan apa? Al-Alim. Perlu kita baca, mungkin yang punya tafsir dibaca apanya? Tafsirnya. Kalau baca terjemahan hanya sekedar makna per apa? Makna secara umum. Kita tahunya dari mana, Pak? Dibaca dalam kitab-kitab tafsir. Misalkan punya Ibnu Katsir atau yang lainnya, dijelaskan di sana, Pak. Kenapa digabungkan As-Sami dan Al-Basir, Al-Ghafur dan Ar-Rahim, At-Tawwab dan Ar-Rahim, Wasi'un dan Alim. Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Oleh karenanya dalam hal ini penggabungan dua nama tersebut terdapat hikmah yang sangat apa? Besar, ya, agar kita setiap muslim mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan penggabungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada sebagian nama kepada nama yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Secara tulis atau secara langsung sedikit yang di poin kedua ya, bukan lagu dan gitu. Yang ayat ketiga, poin ketiga, Faqala Musa in takfuru antum wa fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Ini tadi disebutkan, apakah ini perbedaan penyebutan ayat atau memang ada keselipatan? Di sini sebagai Quran surat Ibrahim adalah ayat 8. Ayat berapa, maaf? Ayat 8. Dalam surah Ibrahim. Oh iya, sebentar. Kalau yang disebutkan tadi surah Luqman ayat 12. Oh maaf lah. Mohon dibuka. Baik. Ada mushaf enggak sebentar? Ada mushaf. Boleh enggak? Oh iya, maaf. Yang ayat yang ketiga tadi ya. Taib asal. Nah. Surat Ibrahim ayat berapa? 8. Ayat ke-8. Sedikit diluruskan ya Mas kalian. Di poin yang kedua tadi kita sebutkan berapa ayat tadi? Ada 3 ya. Pertama dalam surah Luqman ayat 26, kemudian Fatir ayat ke-15. Tadi saya sebutkan Luqman ya. Maaf, ini surat apa? Surat Ibrahim ayat yang ke-8 yang berbunyi wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ini surah Ibrahim ayat yang ke-8. Jazakallahu khair Abu Abidah. Naam. Ya. Silakan Baratna. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Di dalam apa? Berinfak, ya. Kan Allah berikan akan sedekah bila tapi kan ada belakangnya adalah jika Allah menghendaki. Nah, ketika kita kan menghendaki Pak, kita menjadi orang yang berbuat ya. Apakah ada jaminan dari Allah Pak? Itu saja. Saya barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya tadi kan tentang infak. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan ya pahala bagi orang-orang yang dikehendaki. Dalam hal ini tentang Allah melipat gandakan, Mbak, tadi saya katakan tidak kepada semua orang. Dan tidak ada satupun di antara kita secara pasti mengetahui apakah kita dilipat gandakan atau tidak. Meskipun kita berharap setiap apa yang kita lakukan mendapatkan apa tadi? Lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan dibalik dari para ulama bilang, apa kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan apa tadi? Dikehendaki untuk dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus ketahui jamaah sekalian bahwasanya ketika kita beramal ibadah, pastikan amal ibadah tersebut murni karena siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berinfak tadi, Pak. Jangan ada hal-hal yang lain yang dapat merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rusak ibadahnya, sangat jauh kemungkinan untuk dilipat gandakan. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai tadi ketika kita beramal ibadah ada tujuan-tujuan yang lain sehingga dapat menjauhkan seseorang dari lipat ganda pahala dari Allah. Artinya harus ikhlas dalam beramal ibadah. Pernah saya sebutkan juga di masjid ini kalau tidak salah ada 4, Pak. Ada 4 hal yang dapat merusak apa-apa keikhlasan, Pak. Yang pertama riya. Ketika dia berinfak, dia pengen apa, Pak? Dipuji orang lain dan orang lain melihat orang lain melihat apa yang dia lakukan dan memuji dirinya, Pak. Ini rusak amalannya, Pak. Yang kedua, sum'ah. Pengen dia apa? Dengar. Kayak tadi misalkan. Ini saya infak 1 juta, Pak Simun ya. Jangan lupa. Ya. Jangan apa? Jangan lupa. Ya, siap. DKM siap mengumumkan ya. 4 kali dibacakan namanya. Bahkan 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan apa? Isya. Baik. Sum'ah. Yang ketiga yang dapat merusak adalah ketika seseorang dia beribadah kemudian tujuannya adalah ingin mendapatkan kenikmatan dunia, Pak. Rusak. Berinfak sekian nanti supaya uangnya pasti apa? Banyak misalkan. Kayak motivator gitu kan. Anda infak 1 juta dapatnya berapa? 10 juta. Anda infak sekian dapatnya sekian. Kita nggak meragukan Allah pasti akan melipat gandakan. Cuman menentukan 1 juta dapatnya 10 juta dapatnya berapa? 100. Dari mana taunya? Jangan sampai orang termotivasi bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena apa tadi? Mendapatkan itu jamaah sekalian. Berarti ini memotivasi orang untuk mendapatkan apa? Kenikmatan dunia. Dan yang keempat yang merusak amalan adalah ujub. Merasa apa? Bangga terhadap amalan yang dia lakukan. Seakan-akan amalannya sangat apa? Tinggi, besar. Padahal nggak ada apa-apanya. Ini 4 hal yang dapat merusak apa? Keikhlasan. Maka ini para teman ya harus apa? Ikhlas. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui jamaah sekalian
secara pasti apakah amalan yang kita kerjakan diterima atau tidak. Kita berusaha, ikhlasnya iya, itibanya juga apa? Iya. Tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara pasti kita nggak mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak. Jangankan kita, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika setelah membangun Ka'bah, dalam surah Al-Baqarah dikatakan di akhir ayatnya mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan dari kami. Ini bukan sembarang manusia. Siapa, Pak? Nabi Ibrahim dan Ismail yang dibangun bahkan apa, Pak? Ka'bah, tapi tetap berdoa Rabbana taqabbal minna. Minta kepada Allah agar amalannya diterima. Jelas, Pak? Allahu a'lam bissawab. Nah. Kadang pede amalannya nggak ada apa-apanya, bangganya luar biasa, Pak. Padahal belum dia apa? Diterima amalannya. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini keluar dari tema. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kita ketika memandikan jenazah harus diwudukan? Harus diwudukan, ya. Karena ada syubhat jenazah tidak perlu lagi diwudukan. Alasannya apa? Karena sudah tidak perlu sholat lagi mungkin. Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, apakah seorang anak laki-laki tidak boleh memandikan orang tuanya, wanita atau ibu ketika meninggal? Tidak boleh memandikan, kan sebaliknya anak perempuan tidak boleh memandikan ayahnya ketika meninggal. Karena ada syubhat selama dia keluarganya atau anaknya tidak apa-apa selama tidak di bagian auratnya. Mohon penjelasannya dari Allah. Syubhat semua ya. Luar biasa ini. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang apa tadi, Pak? Berwudu ya. Bagi orangnya apa? Meninggal. Kenapa? Iya. Orang yang mengatakan demikian mungkin saya kira belum pernah membaca kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pengurusan apa? Jenazah. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, dijelaskan di sana, Pak, selain memandikan ada juga apa? Mewudukan. Terlepas tadi perbedaan antara apakah wudu dulu atau mandi dulu. Sebagian para ulama mengatakan diwudu dulu baru dia apa? Mandikan. Namun sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, atau mazhab Syafi'i mengatakan mandi dulu baru apa? Wudu. Kata mereka kalau wudu dulu nanti yang memandikan megang apa? Kemaluannya mayit, maka apa? Batal. Maka mandi dulu baru nanti apa? Wudu. Ini terlepas dari semuanya, Pak. Tapi para ulama menjelaskan harus dia apa? Wudukan tadi, Pak. Selain dimandikan. Adapun disebut mengatakan nggak perlu dia apa? Wudukan. Cari argumennya dari mana? Yang saya dapatkan selama ini dari kitab para ulama, dicontohkan oleh Nabi SAW juga, tetap diwudukan dan dimandikan tadi. Maka orang mengatakan tadi nggak perlu wudukan, dia perlu mendatangkan apa? Bukti atau dalil. Dalam kaidah fikih dikatakan al-bainatu ala mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku mengklaim sesuatu harus datangkan bukti. Mana argumen Anda kalau seandainya mengatakan tidak perlu dia apa? Diwudukan? Punya nggak argumen? Atau jangan-jangan hanya memberikan apa tadi? Syubhat aja. Maka yang sahih adalah, yang benar adalah tetap dia apa? Diwudukan. Terlepas tadi sebelum atau sesudahnya. Jelas? Baik. Yang kedua tentang anaknya memandikan. Baik. Kita harus ketahui jamaah sekalian bahwasanya ini lagi-lagi kembali kepada kita para ulama tentang siapa orang-orang yang berhak memandikan jenazah atau mayit, Pak. Yang pertama adalah kata para ulama, kalau seandainya ada orang yang diwasiatkan, ada orang yang diwasiatkan, contoh seseorang misalkan berwasiat kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal tolong teman bapak si fulan yang apa? Memandikan. Maka bentuk wasiat ini kebaikan, ketika bapak meninggal harus kita tunaikan. Panggil orang tadi membuat memandikan. Selama dia satu apa?
jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau wasiatnya nggak benar, Pak, nanti tolong mandikan ibu fulan misalnya, ibu fulanah misalkan. Ini wasiat yang nggak boleh dia apa? Laksanakan, karena nggak benar wasiatnya ini, Pak. Yang boleh beda lawan jenis adalah hanya suami dan istri. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berwasiat bahwasanya nanti ketika meninggal yang mandikan siapa? Istrinya. Sama dengan Ali dan Fatimah juga mewasiatkan yang meninggal duluan dia yang memandikan. Di sini Pak Ulama mengatakan yang boleh lawan jenis hanyalah suami istri. Dan tidak boleh anak perempuan mandikan bapaknya yang bapak laki-laki maksudnya. Bapak laki-laki atau anak laki-laki memandikan ibunya, nggak boleh. Jelas ya Mas kalian? Yang boleh berbeda hanya tadi apa? Suami istri. Lagi-lagi tadi mengatakan, kan nggak apa-apa, itu kan apa? Anaknya, itu kan bapaknya. Datangkan apa? Bukti lagi. Seperti itu. Jelas? Allahu a'lam bishawab. Nah. Sedikit lagi tambahkan, maaf. Dan salah satu juga adab-adab ketika memandikan mayit ini, Pak. Ini yang banyak terjadi di masyarakat, terkadang menjadi apa, Pak? Tontonan, Mbak. Orang dimandiin sekampung, bukan sekampung ya. Sebagian besar orang pada apa? Nonton. Ini bukan bioskop. Ini bukan pertandingan sepak bola, bukan. Ini sesuatu yang profesi, harus ditutup dari penglihatan manusia. Hanya orang-orang yang memandikan dan memiliki kebutuhan untuk memandikan yang boleh melihat di situ. Dan orang memandikan juga harus dari kalangan orang-orang yang bisa menjaga amanah. Jangan habis memandikan ada aib di apa namanya? Dirinya mayit, ngeri. Wah, kenapa ngeri? Wah, akhirnya ceritakan. Ini nggak boleh. Besok-besok kalau seperti itu jangan kasih kesempatan buat mandikan dia, nggak amanah. Memandikan tuh maksimal sekian orang itu ada. Ketentuan jumlah nggak ada. Iya, mungkin secara teknis mungkin 3-4 cukup. Nggak usah 7 orang. Apa yang 7 orang juga? Bahkan 3, mungkin kalau 2 juga sangat apa? Cukup. Kalau memang mereka punya keahlian yang luar biasa, maka 2-3 cukup. Atau mungkin 3-4 lah. Nggak usah banyak-banyak dan tutup dari penglihatan manusia. Ya. Sebagian masyarakat tadi dijadikan tontonan, Mbak. Wah. Bukan hanya keluarga, Pak Simon, tetangga pada apa? Nonton. Iya. Dan tadi saya katakan yang memandikan harus orang yang amanah. Ngeri banget. Kenapa? Banyak tatonya. Wah, banyak lah. Luar biasa. Allah alam bisawab. Tentang penggabungan Sami Alim dan kita diperintahkan istiadah hanya kepada Allah untuk menghilangkan was-was. Was-was dari syaitan. Dengan apa tadi? Sami'un Alim. Kalau Sami berdasarkan untuk manusia, benar. Ini berkaitan dengan hal itu saat banyak dari mungkin saudara-saudara kita saat memulai sholat takut was-was sebelum sholat dia membaca Anas untuk menghilangkan was-was karena gangguan setan. Apakah ada dalilnya? Baik, barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan ketika adanya was-was, Pak ya. Benar, kita dianjurkan untuk beristiadah, ya, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini secara umum dibolehkan. Namun ketika mengkhususkan pada ritual-ritual ibadah yang khusus, Pak, seperti halnya tadi apa? Salat. Ya, sebagian orang mungkin ada yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang baca surat Al-Falaq, ada baca surat apa? An-Nas. Tadi tujuannya apa? Khawatir ada apa? Was-was. Dalam hal salat kita diperintahkan oleh Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada enggak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW memulai dengan apa tadi? Isti'adah atau An-Nas atau Al-Falaq? Tidak ada keterangan. Oleh karenanya cukup langsung takbiratul ihram.
Bukan kita menghilangkan apa tadi? Menghilangkan tidak bolehnya istiadah. Tapi ketika Anda mengkhususkan istiadah hanya pada sholat, ini butuh dalil juga jamaah sekalian. Maka saya katakan tidak dibenarkan ketika beristiadah ketika apa kan? Sholat. Maka cukup langsung takbiratul apa? Ihram. Kenapa hanya sholat Abu Abidah? Ketika mau apa? Wudu kadang-kadang was-was nggak? Harusnya baca apa dulu? Anas juga dong. Iya. Ya atau tidak, Pak? Iya. Apa lagi, Pak? Bahkan semua pekerjaan harus apa? Anas juga. Tapi kenapa mengkhususkan di dalam sholat saja? Wudu nih, takutnya ada apa? Was-was. Bahkan banyak orang yang kena was-was ketika apa? Wudu. Saya punya teman, ini sedikit cerita nggak apa-apa ya. Punya teman, dia wudu, kadang-kadang kita wudu bareng, Mbak. Setelah wudu kita sholat sunnah, dia masih berwudu, Mbak. Masih apa? Berwudu. Kenapa antum, Ustaz? Ustaz ini lah, Ustaz juga ya. Kenapa? Kayaknya anda belum yakin katanya. Belum apa? Yakin. Udah selesai wudu, kemudian apa? Kayaknya ada yang ketinggalan. Akhirnya apa? Wudu lagi. Kata dia, ana masih mending, Ustaz. Dia punya teman dulu di pesantren sampai 10 menit wudunya. Sudah wudu, was-was, akhirnya apa? Wudu lagi. Subhanallah. Bahkan sampai sholat tahiyatul akhir masih apa, Pak? Wudu. Temannya dia cerita seperti itu, Pak. Dia cerita tentang temannya. Kenapa nggak baca apa tadi? Anas juga. Seperti itu jamaah sekalian. Oleh karenanya ini perlu kita perhatikan, harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang masalah apa? Was-was jamaah sekalian. Dan sekarang kata dia, alhamdulillah sekarang masih mendingan, Ustaz. Dulu saya bisa sampai 5 menit, sekarang ya 3 menit berkurang. Tapi masih ada apa, Pak? Was-wasnya, subhanallah. Dan bahkan dia juga sering was-was ketika puasa. Ketika puasa, dia terkadang katanya mungkin ada yang apa? Tertelan, sehingga dia di luar Ramadan sering puasa. Kenapa? Kayaknya puasa kemarin ada yang apa? Ada yang kurang. Sering mengqadha dia, Pak. Luar biasa. Ini buktinya, Pak. Ada apa? Was-was. Kenapa mau puasa sebelum sahur apa? Baca Anas juga harusnya. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Nah. Terus atas apa yang saya sampaikan hari ini, kepada jamaah sekalian yang telah menghadiri kajian pada malam kita berjalan doa majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.